Assalamualaikum, selamat datang di Detak Horor. Selamat malam semuanya. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kampung yang terletak di pinggiran hutan jati. Kampung yang seolah menolak modernisasi, di mana malam hari bukan tempat untuk manusia berkeliaran. Kita akan mengikuti kisah Sukra, seorang pemuda kota yang baru saja pindah ke kampung halaman mendiang ayahnya, Kampung Desa Mojo. Bagi orang kota seperti Sukra, malam hari adalah waktu untuk bersantai, bermain ponsel, atau sekadar nongkrong di kedai kopi. Namun, di Desa Mojo, malam hari adalah batas tipis antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Segala aktivitas harus berhenti setelah azan maghrib berkumandang. Pintu-pintu kayu rumah warga langsung dikunci rapat. Tidak ada yang berani membiarkan jendela terbuka, bahkan hanya sekadar satu jengkal saja. Namun, ada satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan oleh warga setempat, ronda malam. Sukra mendapat giliran ronda pertamanya di hari Jumat Kliwon. Sebuah kesialan atau memang takdir, tidak ada yang tahu. Sejak sore, Ketua RT setempat, Pak Raden, sudah mewanti-wanti Sukra, kalau malam keliling, bawa bambu runcing dan senter. Dan jangan pernah menengok ke belakang kalau ada yang memanggil namamu setelah lewat tengah malam. Dan satu lagi, pos ronda kita, jangan pernah ditinggalkan kosong. Sukra hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Di benaknya, itu hanyalah mitos orang tua untuk menakut-nakuti anak muda agar tidak malas menjaga keamanan kampung. Betapa kelirunya Sukra malam itu. Malam semakin larut. Jam di pergelangan tangan Sukra menunjukkan pukul 11 malam. Udara malam itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang belulang. Sukra berjalan menuju pos ronda yang terletak di ujung jalan kampung, tepat di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Di pos ronda, sudah ada dua warga lain yang menunggu. Kang Maman, seorang pria parubaya yang perokok berat, dan Mbah Suro, sesepuh kampung yang wajahnya selalu terlihat tegang. Atmosfer di pos ronda malam itu terasa sangat canggung. Tidak ada obrolan hangat atau tawa renyah. Kang Maman hanya sibuk menyalakan rokok klobotnya, sementara Mbah Suro terus memutar tasbih kayu di tangannya, mulutnya komat kamit merapalkan doa. Sukra duduk di sudut pos ronda. Baru 15 menit dia duduk, keanehan pertama dimulai. Suara jangkrik dan kodok yang tadinya bersahut-sahutan, tiba-tiba langsung senyap. Hening seketika, jenis keheningan yang membuat telinga kalian berdengung. Udara yang tadinya dingin, mendadak berubah menjadi sangat gerah dan berbau anyir. Seperti bau darah segar yang bercampur dengan besi berkarat. Mbah Suro tiba-tiba menghentikan putaran tasbihnya. Matanya yang rabun menatap lurus ke arah kegelapan jalan setapak yang menuju ke arah pemakaman umum desa. Mereka sudah datang, bisik Mbah Suro pelan, hampir tidak terdengar. Terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan, dan beralih menjadi suara rintihan wanita. Sukra mulai merasa tidak nyaman. Bulu kuduk di lehernya berdiri tegak. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat layar ponselnya. Namun, tidak ada sinyal sama sekali. Layar ponselnya bahkan berkedip-kedip aneh sebelum akhirnya mati total karena kehabisan daya, padahal baterainya baru saja penuh. Tiba-tiba, dari arah semak-semak di dekat pohon beringin, terdengar suara langkah kaki yang berat. Seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas dedaunan kering. Kang Maman langsung berdiri, memegang erat parangnya. Mbah Suro memejamkan mata sambil terus berdoa lebih cepat. Sukra memberanikan diri mengarahkan senternya ke arah suara. Cahaya senter menembus kegelapan malam, menyinari semak-semak. Namun, ketika Sukra hendak menurunkan senternya, dia melihat sesuatu di atas dahan pohon beringin. Ada sepasang kaki pucat yang bergelantungan, berayun-ayun pelan ditiup angin.
Kaki itu penuh dengan luka memar kebiruan dan kuku-kukunya tampak copot. Sukra tercekat, tenggorokannya terasa kering. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di dada. Sebelum Sukra sempat bereaksi, kentongan kayu besar yang tergantung di pos ronda tiba-tiba berayun keras. Kentongan itu berbunyi sendiri dengan nada yang sangat cepat, nada tanda bahaya atau bencana dalam tradisi ronda malam. Masalahnya, tidak ada satupun dari mereka bertiga yang menyentuh kentongan itu. Kang Maman langsung pucat pasi. Dia menatap Mbah Suro dengan mata terbelalak. Dan benar saja, tongkat kayu pemukul kentongan yang biasanya terikat rantai, kini lenyap. Tapi kentongan itu terus berbunyi dengan keras, seolah-olah dipukul oleh tangan tak terlihat yang sangat kuat. Di tengah suara bising kentongan, dari arah jalan gelap, muncul sebuah bayangan tinggi besar yang berjalan pelan menuju pos ronda. Wajahnya tertutup kain kafan yang sudah kusam dan penuh noda tanah kuburan hitam. Suara hantaman kentongan misterius itu mendadak berhenti. Keheningan kembali menyergap, namun kali ini jauh lebih menekan dada. Sosok tinggi besar dengan kain kafan kusam yang tadi berjalan dari arah pemakaman, kini berdiri tepat di batas luar jangkauan cahaya lampu pos ronda. Sosok itu diam tidak bergerak, hanya berdiri tegak di kegelapan. Sukra bisa merasakan sekujur tubuhnya bergetar hebat. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga suaranya seolah berdengung di telinganya sendiri sambil bergetar menahan tangis. Namun, ketika Sukra menoleh ke samping, jantungnya seolah berhenti berdetak melihat Kang Maman dan Mbah Suro yang sedari tadi duduk bersamanya, kini melotot kaku. Mata mereka terbuka lebar, menatap kosong ke depan tanpa berkedip. Tubuh mereka mengeras seperti batu, sama sekali tidak bernapas. Mereka seperti terkunci dalam ruang waktu yang berbeda. Sukra sendirian, tiba-tiba, sosok berkain kafan di kegelapan itu mengeluarkan suara. Bukan suara rintihan, melainkan suara tawa kecil yang sangat akrab di telinga Sukra, seperti suara almarhum ayahnya. Suara itu memanggil-manggil Sukra, terdengar sangat nyata, begitu hangat namun sekaligus mengirimkan rasa dingin yang mematikan ke dalam otak Sukra. Sukra pun teringat pesan Pak RT sore tadi. Jangan pernah menengok atau merespon kalau ada yang memanggil nama setelah lewat tengah malam. Sukra menutup kedua telinganya dengan telapak tangan, memejamkan mata erat-erat dan mulai merapalkan doa-doa pendek yang dia ingat seumur hidupnya. Ketika Sukra membuka mata, sosok berkain kafan itu sudah hilang. Dan suasana di sekitarnya mendadak berubah lagi. Kang Maman dan Mbah Suro tidak ada lagi di pos ronda. Yang tersisa hanya sebuah senter plastik hitam dan sebilah bambu runcing milik Sukra yang tergeletak di lantai kayu. Di atas meja pos ronda, ada goresan tanah merah berbentuk tanda panah, menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap gulita, jalur yang mengarah ke dalam kampung. Mau tidak mau, Sukra harus bergerak. Bertahan di pos ronda yang berada tepat di bawah pohon beringin tua itu rasanya jauh lebih membunuh. Sukra memungut senter dan bambu runcingnya, lalu mulai berjalan menyusuri jalanan kampung. Malam itu, kampung Desa Mojo terasa seperti kota mati. Rumah-rumah panggung di kanan kiri jalan tampak seperti siluet raksasa yang siap menelan siapa saja. Tidak ada satupun berkas cahaya yang keluar dari celah pintu atau jendela rumah warga, semua gelap gulita. Setiap beberapa meter, Sukra memukulkan bambu runcingnya ke tiang listrik besi sebagai penanda tanda aman, sesuai instruksi ronda. Namun setiap kali gema suara besi itu hilang, selalu ada suara balasan dari arah belakangnya. Suara ketukan kayu yang pelan, konstan, dan seolah berjarak hanya 3 langkah di belakang punggungnya. Sukra mempercepat langkahnya. Keringat dingin mengucur deras membasahi bajunya, meskipun udara malam itu sangat menusuk. Langkah kaki Sukra membawanya sampai ke area sumur tua di tengah kampung.
sumur umum yang biasanya digunakan warga untuk mencuci. Di sana, Sukra melihat seberkas cahaya senter yang bergoyang-goyang. Dan terdengar suara Parao memanggil namanya. Cahaya senter itu mengarah ke wajah Sukra. Di balik siluet cahaya, Sukra melihat perawakan Kang Maman yang sedang berdiri di dekat bibir sumur, melambaikan tangan ke arahnya. Sukra merasa sangat lega. Setidaknya dia tidak sendirian lagi di malam yang terkutuk ini. Sukra berjalan cepat menghampiri Kang Maman. Namun, Sukra terhenti saat dia sudah berdiri tepat 2 meter di depan sosok yang menyerupai Kang Maman itu. Cahaya senter milik Sukra tidak sengaja menyorot bagian bawah tubuh sosok tersebut. Jantung Sukra kembali mencelos. Sosok yang menyerupai Kang Maman itu tidak menapak tanah. Kakinya menggantung sekitar 10 cm di atas permukaan tanah yang basah. Dan lebih mengerikan lagi, wajah Kang Maman itu tidak memiliki mata atau hidung. Wajahnya rata, dilapisi kulit pucat kebiruan yang licin, dengan mulut yang robek lebar hingga ke telinga lalu tersenyum menyeringai ke arah Sukra. Dan suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan bergema langsung di dalam kepala Sukra. Sukra mundur teratur, kakinya lemas hingga dia terjatuh ke atas tanah yang becek. Makhluk tiruan itu mulai melangkah maju, melayang mendekati Sukra dengan tangan yang memanjang, siap untuk mencengkeram lehernya. Melihat makhluk berwajah rata yang menyerupai Kang Maman itu melayang mendekat, naluri bertahan hidup Sukra langsung mengambil alih. Rasa lemas di kakinya mendadak hilang, digantikan oleh adrenalin yang meledak-ledak. Sukra bangkit berdiri, berbalik, dan berlari secepat yang dia bisa. Sukra tidak peduli lagi dengan arah. Sukra melempar bambu runcingnya dan hanya menggenggam erat senter plastik yang cahayanya mulai meredup berkedip-kedip seolah-olah baterainya hampir habis. Di belakangnya, suara tawa melengking yang bukan lagi suara Kang Maman, terdengar bersahut-sahutan. Suara itu berpindah-pindah dengan cepat, kadang di atas pohon, kadang tepat di samping telinganya. Sukra terus berlari menembus kegelapan jalan kampung yang becek. Di ujung jalan setapak, dia melihat sebuah rumah panggung kayu tua. Rumah itu adalah rumah Mak Surti, seorang janda tua yang dikenal jarang keluar rumah. Sukra melihat ada secercah cahaya redup dari lampu minyak yang menembus celah ventilasi rumah tersebut. Bagi Sukra, cahaya itu adalah simbol keselamatan. Tanpa pikir panjang, Sukra melompat ke tangga kayu rumah Mak Surti. Sukra menggedor pintu kayu itu dengan keras dan seluruh sisa tenaganya. Sukra berteriak meminta tolong untuk membukakan pintunya. Dan air matanya mulai menetes bercampur dengan keringat dingin. Di luar, suasana mendadak sunyi kembali. Suara tawa melengking itu berhenti. Keheningan yang mencekam kembali mengalir. Sukra menoleh ke belakang ke arah halaman rumah yang gelap. Di balik pohon pisang, dia bisa melihat beberapa bayangan putih berdiri berjejer, menatapnya dari kegelapan. Pintu kayu di hadapan Sukra perlahan terbuka. Di sebuah celah sempit menampakkan sosok Mak Surti yang berdiri memegang lampu minyak. Wajahnya yang keriput terlihat pucat, namun matanya menatap Sukra dengan penuh rasa iba. Mak Surti menyuruh Sukra masuk. Sukra pun langsung menerobos masuk tanpa permisi. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu, Mak Surti dengan cepat menutup kembali pintu kayu tersebut dan memasang palang kayunya dengan rapat. Sukra langsung terduduk di lantai bambu rumah, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Sukra merasa sangat lega, akhirnya dia aman dari teror di luar sana. Rumah Mak Surti sangat sepi dan berbau apek, bau kemenyan dan minyak telon menyeruak tajam, menusuk hidung Sukra. Cahaya di dalam rumah itu hanya berasal dari lampu minyak yang dibawa Mak Surti, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang aneh di dinding bambu. Sukra berusaha menenangkan diri. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding rumah.
Saat pandangannya mulai terbiasa dengan kegelapan dalam ruangan, Sukra menyadari ada sesuatu yang janggal. Di sudut ruangan, ada sebuah dipan kayu dengan kelambu putih yang sudah kusam. Dan rasa penasaran yang salah membuat Sukra mengarahkan pandangannya ke arah dipan tersebut. Di balik kelambu yang agak transparan, Sukra melihat tubuh manusia yang terbujur kaku di atas kasur kapuk. Tubuh itu dibungkus dengan kain kafan putih yang rapi, lengkap dengan ikatan di atas kepalanya. Sukra membeku dan menahan napasnya. Pada saat yang sama, Maksurti kembali dari dapur. Namun, dia tidak membawa segelas air. Maksurti berjalan dengan posisi tubuh yang sangat aneh. Lehernya miring patah-patah ke kanan, dan kedua tangannya terangkat kaku ke depan. Suaranya berubah menjadi berat, berlapis-lapis seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Sukra mencoba mundur, namun punggungnya sudah merapat ke dinding. Sosok yang menyerupai Maksurti itu tiba-tiba melompat ke arah Sukra dengan mulut terbuka lebar. Memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing, tepat saat jam dinding di ruang tengah mulai berdentang keras sebanyak 3 kali. Saat dentang jam ketiga bergema, sosok menyerupai Maksurti itu langsung melompat dengan sangat cepat. Mulutnya yang robek bersiap menerkam wajah Sukra. Namun, ketakutan yang teramat sangat justru memicu insting terakhir di dalam tubuh Sukra. Sambil memejamkan mata, Sukra mengayunkan senter besi di tangan kanannya ke depan secara membabi buta. Ujung senter itu menghantam tepat di pelipis makhluk tersebut. Terdengar suara seperti daging busuk yang robek, disusul jeritan melengking yang memekakan telinga. Sosok Maksurti tiruan itu terlempar ke lantai bambu, tubuhnya meliuk-liuk aneh seperti seekor ular yang kesakitan. Bau busuk bangkai yang menyengat langsung memenuhi seisi ruangan. Sukra tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sambil merangkak panik, dia menerjang ke arah pintu depan. Sukra menarik palang kayu pengunci pintu dengan tangan yang gemetar hebat hingga kukunya terluka dan berdarah. Pintu terbuka, Sukra langsung melompat keluar, bergulingan jatuh dari tangga rumah panggung dan mendarat di atas tanah yang basah oleh air hujan. Di belakangnya, dari dalam rumah, kelambu putih di atas dipan itu tiba-tiba koyak. Jasad Maksurti yang asli dibungkus kain kafan kini ikut bergerak, bangkit berdiri dengan kaku, mencoba keluar dari pintu rumah mengejar Sukra. Sukra berlari kembali ke jalanan kampung. Hujan kini turun sangat lebat, menyamarkan air mata dan keringatnya. Pandangannya buram, dan senter di tangannya sudah mati total akibat hantaman tadi. Sukra berlari hanya mengandalkan kilatan petir yang sesekali menerangi langit malam. Setiap kali petir menyambar, Sukra bisa melihat pemandangan yang membuat jiwanya nyaris gila. Di kanan kiri jalan, di bawah pohon-pohon pisang dan di depan teras rumah warga yang gelap, puluhan bayangan hitam dan putih berdiri diam. Mereka semua memiliki wajah yang pucat tanpa mata, dan semuanya menatap ke arah Sukra. Mereka seperti sedang menonton sebuah perburuan. Sukra ingat satu hal dari petuah mendiang ayahnya dulu tentang ilmu bertahan hidup di tanah keramat. Jika kamu tersesat di alam mereka, carilah tempat berkumpulnya manusia yang sah secara adat. Pos ronda adalah tempat sah yang ditugaskan untuk menjaga kampung. Itu adalah satu-satunya wilayah yang memiliki pagar gaib jika dijaga dengan benar. Sambil terus merapalkan ayat kursi dan doa penolak bala sebisanya, Sukra memaksakan kakinya yang sudah mati rasa untuk berlari kembali ke arah ujung kampung, menuju pohon beringin tua tempat pos ronda berada. Sesampainya di area pos ronda, dengan sisa tenaga terakhirnya, Sukra melemparkan badannya ke dalam area pos ronda. Dia jatuh tersungkur di atas lantai kayu yang dingin. Begitu tubuhnya melewati batas tiang pos ronda, suara-suara rintihan, tawa melengking, dan langkah kaki yang mengejarnya mendadak lenyap sunyi. Sukra berbaring telentang,
dadanya naik turun dengan kasar. Dia memejamkan mata, bersiap jika ada makhluk yang akan mencabik tubuhnya. Sukra terus berdoa dalam hati, memohon agar malam ini segera berakhir. 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Tidak ada yang menyerangnya. Perlahan, udara dingin yang menusuk mulai berganti menjadi kehangatan yang lembut. Suara jangkrik malam digantikan oleh suara sayup-sayup kokok ayam jantan di kejauhan. Sukra membuka matanya yang sembab. Di ufuk timur, garis cahaya merah fajar mulai menyemburat, mengusir kegelapan malam Jumat Kliwon. Sebuah tepukan di bahu membuat Sukra tersentak kaget dan langsung terduduk sambil berteriak. Namun, di hadapannya bukan lagi makhluk menyeramkan. Itu adalah Pak Raden, ketua RT bersama beberapa warga yang membawa cangkul dan obor yang sudah mati. Pak Raden menanyakan apa yang terjadi dan keberadaan Mbah Suro dan Maman. Sukra hanya terdiam dan melihat ke sekelilingnya pos ronda. Pos ronda itu kosong, tidak ada tanda-tanda perjuangan atau darah. Namun, saat Sukra melihat ke arah meja kayu, dia tersentak. Di sana tergeletak 3 buah tasbih kayu milik Mbah Suro yang sudah putus berantakan dan sebungkus rokok klobot milik Kang Maman yang belum sempat dihabiskan. Sambil menangis sesenggukan, Sukra menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya semalam. Tentang kentongan yang berbunyi sendiri, Kang Maman tiruan di sumur tua, hingga jasad Mak Surti di dalam rumah panggung. Warga yang mendengar cerita Sukra saling berpandangan dengan wajah pucat. Pak Raden menghela napas panjang, wajahnya mendadak berubah menjadi sangat sedih dan penuh penyesalan. Akhirnya Pak Raden memberitahu Sukra bahwa mereka berdua sudah meninggal dunia dalam kecelakaan saat ronda malam di hari Jumat Kliwon tepat 1 tahun yang lalu. Malam ini, sebenarnya adalah giliran rondamu sendiri. Kami meminta mereka menemanimu karena kami mengira kamu sudah tahu bahwa mereka adalah penjaga tak kasat mata di pos ini. Sukra pun tertegun, tubuhnya mendadak kaku. Sukra menyadari satu hal, di kampung Desa Mojo, batas antara yang hidup dan yang mati tidak pernah benar-benar ada. Tugas ronda malam bukan sekadar menjaga kampung dari pencuri pakaian atau hewan ternak, melainkan memastikan bahwa gerbang antara kedua dunia tetap terkunci hingga fajar menyingsing. Sejak hari itu, Sukra tidak pernah lagi berani keluar rumah setelah azan maghrib berkumandang. Dan pos ronda di bawah pohon beringin tua itu tetap berdiri kokoh, menunggu giliran ronda berikutnya di malam Jumat Kliwon yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel Detak Horor, agar kami selalu bisa menemani malam kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.